Guys, Mbak ini bongkar biaya penempatan ke luar negeri yang selama ini wow potongannya luar biasa. Terutama yang dia bongkar ini adalah yang Singapura ya. Yang dimana teman-teman masih banyak yang potongannya 8 bulan gak terima gaji sama sekali gitu ya. Itu ada, dan bagaimana skemanya nanti akan saya jelaskan. Dari penjelasan Mbak ini juga akan saya tambahi dari pengalaman kita yang ada di lapangan. Nah sebelumnya kita simak dulu ya apa kata Mbaknya ini, apa kekurangannya, dan bagaimana nanti dilebihnya. Nanti kita bahas di sini semuanya, oke? Hai teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Saya sudah mulai cuti lebaran sebenarnya. Kemarin VT saya tentang potongan uang saku sama dengan potongan gaji rame ya. Reality ya, fakta ya. Terus tapi saya masih menemukan komen, nah itu kan untuk biaya proses, untuk biaya PT, untuk biaya gini-gini. Mbak, kalian yang komen tersebut bahwa itu untuk biaya proses, ada nggak kalian dikasih breakdown sama pihak PT? Potongan 8 bulan kali $500 ya, 40 juta itu dikasih breakdown nggak untuk biaya apa-apa gitu, detailnya gitu? Enggak kan? Pasti enggak. Karena Mbak, biaya menjadi TKI PMI itu tidak sebesar itu. Tidak sebesar itu. Saya handle puluhan dari Indonesia, ratusan bahkan, itu ya zero cost karena biayanya sebenarnya nggak sebesar itu. Kenapa? Karena kami nggak perlu membayar sponsor. Yang besar kan biaya sponsor dan membayar keuntungan PT yang besar. PT itu mau dua pihak, ya kan? PT nakal itu mau income dari dua pihak. Dari pihak TKI dia juga mau dapat income, dari pihak majikan dia juga mau dapat income. Jadi dua sisi. Sebenarnya zero cost itu mudah diimplementasikan asalkan PT nerima legowo dibayar dari satu pihak aja, yaitu pihak majikan atau dari sini agensi. Ya, saya jelaskan breakdownnya ya, breakdownnya. Kalau saya berani terang-terangan breakdown. Buat yang sudah X ya, biaya untuk yang sudah X, yang paspornya mati dan sudah masuk geometrik. Kalau dulu paspor geometrik cuma 350.000 ya biayanya. Oke, dimulai dari yang pertama ya, UJK. UJK itu wajib ya, karena itu keperluannya untuk ID online. Biaya UJK itu dulunya 350, sekarang tahun ini udah naik jadi 500.000. Oke. Nah, biaya UJK 500.000. Nah, ini tergantung daerah ya. Ada yang 500.000, ada yang 550.000. Itu tergantung daerahnya dan tergantung di mana UJK-nya, itu terkait UJK. Paspor yang dulunya 350 sekarang geometrik jadi 1 juta. Oke, masuk nih 500.000 UJK. Nah, untuk paspor ya, kalau paspor X itu antaranya 850 sampai 1 jutaan. Tapi kalau pakai calo mungkin bisa lebih. Kemarin yang terakhir itu sampai 1 juta berapa gitu ya pakai calo. Tapi kalau nggak pakai calo, rata-rata di imigrasi juga nggak semudah itu ya. Masih pertanyaannya belibet, kadang berbalik sekali dua kali. Itu memang yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Untuk paspor oke lah 1 jutaan sama 500.000. Ambil saja 1 jutaan paspor, oke? Kemudian BPJS Ketenagakerjaan 350.000 BPJS, ya, betul, untuk ya. 2 tahun kontrak itu BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan ya itu kan pribadi, oke? Kalian mau jadi TKI nggak jadi TKI, BPJS Kesehatan kan diwajibkan sama negara. ID online gratis. Oke, stop dulu. ID online gratis. Fakta di lapangan gimana? Nah, ID online-nya memang gratis di semua disnaker yang ada di Indonesia. Tapi tanda pentung ya. Banyak disnaker yang tidak mau mengerjakannya atau akan diperibet balik 3 sampai 4 kali kalau tidak ada. Jadi sebagian disnaker itu ada yang terang-terangan meminta uang amplop, ada yang nggak terang-terangan, ada yang nggak mau sama sekali, itu ada. Jadi tergantung disnakernya mana. Berapa sih biaya ID? Kalau biaya ID itu petugasnya, BBM-nya lain sebagainya, itu kalau dari PT itu 250 biasanya ngasih ke petugasnya itu 250. Nah, kalau pihak sana minta gitu loh, pihak disnakernya minta, itu biasanya amplopnya 100 lah sampai 200 itu ya. Itu untuk amplopnya. Fakta di lapangan seperti itu. OPP gratis. OPP jadi gratis. Yang diperlukan cuma biaya medical itu 750.000. Nah, untuk medical ini ada dua ya. Nah, mbaknya sebutnya 750.000 itu adalah MCO medical fullnya untuk Singapura. Bahkan kalau kita udah kerjasama sama itu udah bagus gitu kerjasamanya sama pihak
puskesmasnya, kliniknya itu ke Singapura kalau nggak salah sekitar 550 plus pramedikalnya itu 350. Kalau sudah kerjasama biasanya di angka 300. Berarti kalau kita 550 sama 300 berarti kalau ke Singapura sekitar 850-an. Tapi kalau belum kerjasama, kayak contoh di Ponorogo itu ultramedika kalau nggak salah sekitar 700.000 sama 300 berarti 1 juta. Jadi tergantung medikal itu di mana, dan medikal itu ada dua, medikal pra dan medikal full. Medikal pra itu untuk PMI ya, biar kalau mereka unfit itu tidak terlalu parah bayarnya. Jadi di pramedikal dulu kemudian di medikal pra. Ya, medikal lengkap itu sudah. Jadi yang diperlukan biaya UJK, biaya paspor 1 juta, biaya medikal 750.000, biaya BPJS ketenagakerjaan. Kalau saya total untuk yang X, kenapa X nggak perlu biaya di PT? Karena kan harusnya nggak perlu biaya pelatihan, kan nggak dilatih, sudah nggak dilatih, kan mereka sudah pengalaman. Itu mana mungkin orang sudah pengalaman 10 tahun masih suruh masuk PT berlatih lagi. Nanti yang ada gurunya di PT yang diajari sama mbaknya itu, mereka sudah profesional, sudah kerja puluhan tahun, nggak perlu dilatih lagi. Pelatihan untuk X itu membuang-buang biaya, ya. Ini 2.600.000 untuk yang paspornya mati. Kalau paspornya nggak mati lebih murah lagi, harusnya cuma perlu UJK 500.000, medikal 750.000, BPJS 350.000, ya kan? Selesai. Kurang tiketnya kurang. Terus kemudian kalau dia lewat sponsor, nggak mungkin kan sponsor nggak minta. Biasanya sih di angka 5 juta. 1.600.000 udah. Kenapa harus dipotong 40 juta? Kalian manut-manut aja dengan alasan biaya. Nah, belum tiketnya, belum lain-lainnya ya. Kalau cuma 1.600.000 sampai 200.000 itu bullshit ya. Tidak, karena ada tiketnya ke sana, ada ininya, itu kan pasti bayar. Tapi kalau 40 juta ya seharusnya tidak segitu. Kalau 40 juta memang overcharging. Ya prosesnya nggak semahal itu. Yang benar untuk biaya membayar sponsor sama biaya fee-nya PT, Mbak ya. Nah, di PT kenapa dia fee PT? Karena gini ya, setahu saya ya, karena PT itu kan stafnya juga ada, mereka juga butuh untuk menggaji karyawan mereka dan lain sebagainya. Mereka harus menggaji mereka dari mana kalau tidak dari proses itu. Tapi kalau 40 juta ya kebanyakan. Sponsor tuh bawa satu anak dibawa ke PT, per sponsor tuh ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat 10 juta. Ya, memang untuk Singapura memang sponsor rata-rata mintanya di angka 5 sampai 10. Ya, jadi jangan mau kalau PT nggak mau ngasih segitu, PT nggak dikasih anak. Mau aja gitu loh. Oh, karena saya kan bayar proses apa kalau kalian sudah X. Oke, yang belum X itu minimal mendapat pelatihan selama 400 jam, ya 400 jam minimal. Sebelum di UJK kan. Nah, biaya pelatihan 400 jam itu harus ada komponen biaya yang sesuai dengan skema BP2MI berapa yang harus dikeluarkan untuk biaya pelatihan. Jangan manut-manut aja bayar kalian 40 juta, 50 juta dengan alasan biaya proses dan uang saku. Gitu loh Mbak, maksud saya tuh mengedukasi teman-teman supaya sadar gitu loh. Proses kalian tuh nggak semahal itu aslinya. Yang mahal itu kalian harus membayar pihak PT yang mau keuntungan berlebih dan membayar. Memang kadang-kadang uang saku memang kembalinya ke PMI, tapi kalau lewat calo, lewat PL memang banyak yang dipotong. Kemudian kenapa PT itu ngambilnya itu gede sekali? Ya mungkin ya, ini saya juga nggak punya PT, masalahnya nggak mendirikan PT sendiri gitu ya. Karena biaya atau jaminan PT itu kan sekarang 3 miliar, dulu 1,5 M, sekarang 3 miliar. Nah, kenapa? Mungkin dari situlah keuntungan dari PMI itu berapa. Kalau saya lihat dari sini ya, dari salah satu PP yang ada di sini, keuntungan PT itu ini di sini. Kalau ke Taiwan ini sekitar 17, keuntungan jasa perusahaan yang tercatat di sini kan 9.900.000. Itu yang tercatat di sini, belum yang lain-lainnya ya. Keuntungan PT-nya segitu memang. Pihak sponsor dengan iming-iming uang saku ini overcharging gitu loh. Overcharging itu bisa dilaporkan ke BP2MI. Sekarang Kementerian P2MI bisa gitu loh. Jadi jangan iya aja. Saya kasih selipan edukasi ini ya. Jadi gitu. Oke, kita stop segini aja. Jadi apa sih yang harus dibenahi di Singapura? Yang harus dibenahi itu potongan guys. Jadi kalau bisa tanpa potongan ya itu harapan semuanya. Orang PMI itu memang tanpa potongan semuanya. Tapi kan ya di Indonesia tahu sendiri ya aturannya. Seperti PT sekarang ditekannya seperti apa? Ditekannya harus uang jaminan katanya sekarang sudah 3 miliar. Kemudian
UJK. UJK itu yang bisa menyelenggarakan itu kan orang yang mempunyai LPK, sedangkan pendirian LPK itu ya tidak cukup 400 juta, itu tidak cukup. Kalau semua negara malah kan bisa sampai 560 juta untuk izinnya sendiri. Nah, untuk izinnya PT sendiri tahu sendiri, jaminannya segitu, belum yang lain-lain dan sebagainya. Kemudian sekarang ada lagi aturan baru yang formal harus ini, harus itu dan lain sebagainya. Memang aturan dari pemerintah itu memberatkan. Jadi ketika terjadi seperti itu ya mau gimana lagi, karena PMI mau bekerja cari majikan, kemudian PT juga mau untung. Tapi harapan kita semua gitu ya janganlah sampai 40 lah. Paling tidak potongan tuh ya 3 bulan 4 bulan gitu, dan disisakan untuk PMI-nya sehingga mereka masih punya sisa. Itu saya setuju banget gitu ya. Tapi kalau biayanya cuma 1.600.000 itu saya kira kurang, karena memang ya kita realistis lah, di Indonesia realistis, karena saya sendiri kan biasa membantu petugas ID dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang harus harus ada pembenahan sebenarnya supaya di Singapura itu kalau bisa gajinya disamaratakan, karena hingga saat ini gaji itu masih 550 aja yang basicnya gitu ya. Kemudian potongannya diperingan, yang jadi 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan, bisa diperingan lagi, setiap bulannya masih ada sisa kayak gitu ya. Kalau kemarin itu saya dapat tawaran itu dari seseorang yang dia bekerja di PT, katanya, ayo kamu invest di saya, berapa ratus juta kamu punya, nanti gabung dengan saya, per TKI-nya nanti dapatnya sekian, itu detailnya saya dikasih tahu, tapi nggak sampai 40 juta juga lah, tapi saya masih belum mau, karena saya maunya nyari agensi ataupun nyari majikan yang benar-benar zero cost ya. Ke Taiwan zero cost, ke Hong Kong zero cost, ke Singapura zero cost. Mungkin kalau ada agensi kita bisa kerjasama lah di sini. Nanti kita bisa NP kemana-mana untuk menyelamatkan para PMI itu ya. Tapi kalau penjelasan Mbaknya tadi, yaitu saya masih tambahin lagi, kalau bahasanya proses di Indonesia itu tidak semudah di luar negeri yang semuanya tanpa uang ya, masih sebagian lagi dengan uang. Dan banyak teman-teman yang merasakan ya, ID di Desnaker itu kembali berkali-kali, itu memang iya. Karena kenapa? Kalau dengan calo itu mudah, pembuatan paspor juga begitu. Kalau dengan calo itu mudah, tapi kalau kita sendiri ya kita harus berkali-kali dan kadang-kadang dipersulit dan lain sebagainya. Memang itu yang terjadi hingga saat ini ya, pengalaman di lapangan memang seperti itu ya. Semoga ke depan makin baik lah, PMI bisa zero cost semuanya. Kalau semuanya zero cost, saya yakin prosesnya juga akan cepat. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Maunya seperti apa sih menjadi PMI itu, dan bagaimana mensinergikan aturan di Indonesia yang berubah-berubah dan aturan yang aneh-aneh ini dengan harapan para PMI semuanya yang proses ke luar negeri? Harapan kalian seperti apa? Coba di kolom komentar ya.